Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian klasifikasi menggunakan rapid miner. Kali ini akan menggunakan decision tree. Klasifikasi itu dimulai dengan dataset yang kita gunakan, terus lanjut ke preprocessing. Kemudian sudah dijelaskan, preprocessing itu ada normalisasi, penghapusan data yang missing, terus ada seleksi, terus lanjut ke clean dataset, kita membersihkannya dataset. Habis itu dibagi menjadi dua, menjadi data training dan data testing. Terus ke model fit. Jadi kita keberhasilan kita tentang pembelajaran klasifikasi itu maksudnya gimana ya? Maksudnya habis data training masuk ke klasifikasi, dari sini lanjut ke prediksi, terus data testing. Nah, nanti data prediksi akankah sama dengan data hasil, kemudian di result, seperti itu untuk flow klasifikasi. Selanjutnya, definisi tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah fungsi yang menetapkan item dalam koleksi untuk menargetkan kategori atau kelas. Kedua, tujuan klasifikasi adalah untuk memprediksi secara akurat kelas target untuk setiap kasus dalam data. Misalnya, model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman sebagai risiko kredit rendah, sedang, atau tinggi. Target disebut dengan label. 4. Fitur merupakan properties yang ada pada sebuah record atau sampel. Misal, pemohon pinjaman mempunyai fitur seperti usia, status marital, pendidikan terakhir, dan sebagainya. Klasifikasi dibagi menjadi dua. Binary classification, dua kelas saja, contohnya sehat sakit, lulus tinggal kelas, dan sebagainya. Multi-class classification, lebih dari 3 kelas, contohnya resiko rendah, sedang, terus tinggi. Lanjut, decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Kedua, terdapat 3 jenis decision tree yang umum digunakan. 1. ID tree menggunakan information giant terbesar. C45 menggunakan giant ratio. Chart menggunakan Gini record. Chart menggunakan Gini index. Decision tree. Kelebihan decision tree secara umum: 1. Dibandingkan dengan algoritma lain, pohon keputusan memerlukan lebih sedikit upaya untuk persiapan data selama pra-pemrosesan atau pre-processing. Pohon keputusan tidak memerlukan normalisasi data. 3. Pohon keputusan juga tidak memerlukan penskalaan data, scaling data. 4. Nilai yang hilang dalam data juga tidak mempengaruhi proses membangun pohon keputusan sampai batas tertentu. 5. Model pohon keputusan sangat intuitif dan mudah dijelaskan kepada tim teknis serta pemangku kepentingan. Kekurangan decision tree secara umum: 1. Perhitungan matematis dari pohon keputusan sebagai besar membutuhkan lebih banyak memori dan waktu. 2. Reproducibilitas model pohon keputusan sangat sensitif karena perubahan kecil pada data
dapat menghasilkan perubahan besar dalam struktur pohon. 3. Kompleksitas ruang dan waktu dari model pohon keputusan relatif lebih tinggi. 4. Waktu pelatihan model pohon keputusan relatif lebih banyak karena kompleksitasnya tinggi. 5. Pohon keputusan tunggal seringkali merupakan pembelajaran yang lemah sehingga kami membutuhkan sekelompok pohon keputusan untuk disebut random forest untuk prediksi yang lebih baik. 6. Algoritma decision tree tidak memadai untuk menerapkan regresi dan memprediksi nilai kontinu. Decision tree ID3 Information Giant. Kelebihan memakai ID3, aturan prediksi yang bisa dipahami dibuat dari data pelatihan. 2. Dapat membuat tree dengan cepat. Tree cukup pendek. 4. Hanya butuh mengetes atribut hingga data terklasifikasi. 5. Menemukan node daun tes data dapat dengan mudah di pruned atau potong sehingga mengurangi jumlah tes. Kekurangan memakai ID3, jika sampel tes kecil, maka kemungkinan akan overfitting akan dijelaskan pada modul berikutnya. Atau 2. Hanya satu atribut pada satu waktu yang diuji untuk membuat keputusan. Ketiga, klasifikasi dengan nilai continuous bisa sangat mahal karena tree akan dibuat begitu banyak untuk melihat di manakah harus berhenti. Decision tree C45 Giant Ratio. Kelebihan memakai C45 digunakan untuk data tipe discrete dan kontinu. 2. Dapat menghandle data yang fiturnya hilang diberikan tanda berupa tanda tanya. 3. Setelah tree selesai, C45 akan kembali ke atas dan menghapus node yang tidak dipakai. Kekurangan memakai C45 sering membuat cabang yang kosong. 2. Karena terlalu fokus pada data training, maka C45 rawan overfitting jika ada data noisy. Decision tree chart Gini index. Kelebihan memakai chart digunakan untuk data tipe kategorikal dan numerikal. 2. Tidak masalah mengenai distribusi data. 3. Outlier atau noisy tidak begitu berimbas pada model pembelajaran. 4. Variabel atau fitur yang penting akan dipertahankan dan yang tidak penting akan dihapus. Kekurangan memakai chart tidak stabil karena modifikasi kecil seperti menghapus beberapa record dan meningkatkan atau mengurangi kompleksitas tree. 2. Membuat split node meski hanya satu variabel. Langsung saja ke RapidMiner. Baik, untuk pengaplikasiannya kita masuk ke RapidMiner. Terus kita menggunakan operator retrieve. Kita menggunakan operator retrieve. Kita langsung ke sini, terus kita cari data ke sampel, ke data, kita lari ke iris, lalu kita sambungkan ke
UI. Kita cek. Nah, sudah ada row ID label A1, A2, A3, A4. Karena di sini ada pre-processing dan ini tidak ada yang missing, kita hanya perlu mengganti nama dari label dari A1, A2, A3, A4. Kita akan menggantinya dan di sini tidak ada data yang missing, hanya kita akan mengganti ininya saja, A1, A2, A3, A4 nya saja. Kita balik lagi. Kita ke operator dengan rename. Operator rename. A3 menjadi petal length A4 menjadi petal width. Nah, sudah, kita langsung ke apply. Ntar apa lagi ya, kemana ya? Oh, ini. Oh, shit. Kita lihat hasil dari rename kita. Kita jalankan. Nah, A1 sudah A1 menjadi sepal length, A2 menjadi sepal width, dan A3 petal length, terus A4 menjadi petal width.
Kemudian setelah dataset preprocessing sudah selesai, kita akan ke data training dan data testing. Kita ke operator split. Kita jalankan. Nah, nama label fiturnya sudah diganti dari tadinya A1, A2, A3 menjadi sepalate, sepalwidth, petalwidth, dan petalwidth. Kita kembali ke sini. Terus karena clean dataset kita sudah selesai, berarti kita akan membagi dua menjadi data training dan data testing. Data training dan data testing caranya bagaimana? Kita akan menggunakan operator split data. Kita tarik ke sini seperti itu. Terus kita ke edit enumeration, rasionya kita 0,7, dan yang satunya 0,3. Oke. Kita jalankan. Nah, 105 dari data set, berarti itu untuk data yang training. Kita balik lagi, kita jalankan yang ini untuk data yang testing. Jalankan lagi menjadi 45 sampel seperti itu. Lalu kita lanjut ke apa ya? Berarti selanjutnya kita akan pindah ke mode fit atau classification. Ke sini berarti kita menggunakan apa ya? Rule induction. Kita akan pindahkan ke sini. Berarti ini ke kalau yang ini ya kita masuk mana? Kita bisa ke, kan di sini ada prediction. Tadi kan yang classification, berarti yang ini prediction, berarti yang ininya masuk ke prediksi. Operatornya berarti apply
harusnya play model mana ya? Ini dia. Di sini yang ini ke model. Apa ini ya? Ini deh kayaknya. Ini ke model seperti itu. Setelah itu kita menggunakan operator untuk melihat hasilnya. Performance. Ini ada performance klasifikasi dan performance binomial. Kita menggunakannya performance klasifikasi. Berarti kita simpan di sini. Ya nggak sih? Sorry. Reset. Lab, masuk ke lab. Ini ke sini. Ini model ke sini. Maaf, salah. Kita lihat dulu hasilnya aja dulu deh. Nah. Keluarlah ininya 100-193 seperti itu. Lalu kita akan melihat modelnya. Berarti maaf gagapan, soalnya masih agak bingung sih. Berarti ini untuk data yang
testing, ini untuk data training, ini untuk testing, bukan gitu. Oh ya, ini keluar data aslinya. Variable prediction, apakah akan sama prediksi sama hasilnya? Kita lihat. Nah, ini dia rule modelnya. Jika petal length kurang dari 2,45, maka iris sentosa. Jika petal width kurang dari 1,750 dan petal length kurang dari 53,5, maka iris versicolor. Ini iris virginical. Balik lagi. Hasilnya tetap sama, yang ini iris sentosa 15, iris versicolor 15, iris virginical sini. Class precisionnya 100, 97,100. Baik. Selanjutnya kita akan menggunakan roll induction tree tools. Selanjutnya kita akan bahas rule induction akan diganti menjadi decision tree. Rule induction kita langsung delete, mengganti menjadi tree to rules. Ini tetap ke sini, model masuk ke model. Terus tree to rules kok ada dua layer? Kok bisa ada 2 layer? Maka kita harus memasukkan sesuatu di sini, yaitu kita masukkan decision tree. Nah, decision tree kita masukkan ke sini seperti itu. Sebentar, ini training masuk ke training, mode masuk ke mode. Seperti itu, lalu kita tap ke proses. Dan kita lihat hasilnya. Rule modelnya petal length kurang dari 2,45 dan petal length 4,95 dan petal width kurang lebih dari 175, maka itu iris virginal. Kita lihat performance factor-nya turun menjadi 91,11. Kok bisa turun? Karena kita lihat di sini. Di decision tree. Nah, apply planning-nya kita matikan. Seperti itu. Kenapa apply planning-nya dimatikan? Karena apply planning itu untuk node yang tidak dibutuhkan atau node jelek yang dipotong. Seperti itu. Kita balik lagi. Apply lagi. Nah, rule modelnya lebih banyak. Terus kita lihat ke performance factor.
akurasinya menjadi lebih besar dari yang tadi, menjadi 95,56%. Terus recall-nya 100, 186. Iris virginalnya 2, 13. Iris versicolor-nya 15. Iris setosanya 15. Seperti itu. Balik lagi ke desain. Misalkan kalau kita ganti, misalkan ini. Misalkan kalau boleh nggak kita ganti tree to rules, langsung aja ke decision tree, boleh. Kita langsung menghapusnya saja, lalu masukkan decision tree. Model masuk ke model. Apply planning dan apply pre-planningnya dimatikan. Lalu apply. Nah, pohon. Nah, ini hasilnya. Sebentar, masih creating. Pohon keputusannya seperti tadi kita lihat. Nah, ini pohon keputusannya. Performance-nya menjadi 95,56. Recall-nya 100, 186,67. Class precision-nya 108,24, 100. Yang ininya masih tetap sama, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Seperti itu. Di sini kita bisa tahu kegunaan decision tree untuk mengetahui pohon keputusan. Seperti ini nih. Sebentar. Mohon maaf kalau agak berisik. Nah, ini pohon keputusannya. Seperti itu. Balik lagi di sini. Enaknya pakai rapid miner itu kita bisa langsung menghapusnya saja. Misalkan kalau kita mau menghapusnya lagi nih decision tree, kita bisa misalkan kalau kita pengen ganti menjadi KNN, boleh. Yang ininya langsung dihapus saja. Kita ganti menjadi KNN. Tetap ini ke sini, model ke model. K-nya mau berapa? Mau 5, mau 2, ini bisa diganti-ganti. Kita lihat dulu hasilnya. Apply dulu. Nah, ini dia apply model. Nah, di sini kita pakai KNN, akurasinya menjadi lebih tinggi, 97,78, dan iris virginalnya berubah jadi 1 sama 14, 93,33. Yang iris setosanya tetap menjadi 100, versicolornya tetap 100. Seperti itu. Recall 100, 193. Terus class precision-nya 100,9375 menjadi 100. Ini lebih besar dari yang tadi, yang decision tree. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau gunakan lagi, ini kita hapus dulu. Kita mau gunakan lagi nape base. Nape base. Kita drop here. Sorry, salah. Kita
kita hapus dulu. Naib base-nya kita simpan di sini. Ini ke sini. Sorry, kita delete dulu. No, salah. Naib base kita ke sini dulu. Sorry. Ini ke sini, yang model ke model. Kita play. Seperti ini. Kita lihat performance picture-nya. Sama tadi kayak KNN. 97,78%. Recall-nya 100, 193,33. Class precision-nya juga sama 100, 9375 dan 100, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.